Kita lanjut lagi ya. Bentar, saya share screen saya dulu. Ini ada teman lagi yang join, apa namanya, Hera namanya, di kantor, karena sama-sama baru, nggak apa-apa nanti biar sekalian dia belajar. Oke? Oke, baik Pak. Nah, jadi biar ada temannya sama-sama cewek. Oke, Iya, baik. layarnya udah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Nah, mungkin kelihatannya seperti ini ya barangkali ya, atau mungkin saya nggak tahu deh. Biasanya sih atau kondisinya seperti ini anggap aja. Kemudian, sebentar, coba saya simulasikan yang tadi pertanyaannya tadi loh. Anggap misalnya seperti ini. Oke ya. Jadi kondisinya mungkin kebalik begini ya. Jadi pada saat apa namanya ini masuk ke NC seperti ini, kurang lebih yang saya tangkap seperti ini. Jadi kalau misalnya bikin cutter, ini cutternya jadi kebalik begini kan. Seperti itu enggak? Halo? Kalau misalnya seperti itu, ini yang tadi sempat saya singgung di awal tadi. Jadi, apa namanya, ini karena referensi UCS-nya ini masih salah. Jadi kalau misalnya kasusnya udah terlanjur seperti ini, nggak apa-apa, eee, masuk ke Sweet to Cat di sini, kemudian buat, datum UCS baru, pakai Center of Geometry, seperti ini. Kemudian ini select all, kayak tadi. Nah, cuman ini, pada saat menentukan posisi setnya ini kan kelihatan ada garis, ada panah biru ya, kelihatan nggak? Ini ada kelihatan garis panah biru kan? Ini dibalik arahnya, terus kemudian poinnya di titik di sini. Jadi dibalik arah, kemudian ambil titik yang terluarnya, sini. Kalau sudah, ini bisa di-oke. Nah, ini yang diaktifkan. Atau ini nggak usah diaktifkan, seperti ini aja, balik lagi ke switch to cam, baru ini diaktifkan yang ini. Jadi referensi untuk machining itu nggak bukan yang model lagi, tapi yang 12 ini. Jadi begitu dilihat pakai isometri view, apa namanya, view-nya jadi seperti ini. Oke, mudah-mudahan menjawab sih. Saya yakin biasanya kasusnya seperti itu. Oh, iya. Benar nggak? Maaf Pak, tadi koneksi saya bermasalah, jadi tadi nggak kelihatan gitu gimana caranya. Oh, oke, saya Boleh ulang, saya diulang ulang. mungkin? Saya ulang, Iya, maaf Pak. saya ulang. Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalem aja. Jadi kayak gini nih, kondisinya begini ya. Ini referensi aslinya seperti ini nih. Jadi kalau ini masuk ke cam, membuat datum kan, membuat cutter kan jadinya seperti ini kan. Cutternya kebalik gini kan. Sebenarnya bukan cutternya yang kebalik, benda kerjanya yang kebalik. Oke. Nah, untuk situasi seperti ini itu ada kemungkinan terjadi karena biasanya itu dari beberapa software tertentu itu menggunakan referensi UCS itu berbeda. Jadi top view-nya itu bukan XY. Jadi yang menjadi top view itu bukan XY, tapi kadang-kadang begini. Top view-nya itu set X atau set Y. Efeknya pada saat dibuka di Simatron, referensi yang ininya itu kayak kebalik gitu loh, kayak ketuker gitu loh. Ya nggak apa-apa, ini hanya ini aja, hanya masalah penentuan titik nolnya aja. Nah, untuk bisa menentukan titik nolnya, caranya adalah masuk ke Sweet to Cat, kemudian, pilih datum, ambil UCS, kemudian ambil Center of Geometry. Lalu, gunakan select all di sini. Kemudian tekan tombol tengah untuk ke next, next perintah.
next comment, kemudian panahnya ini dibalik. Kelihatan panahnya kan di sini ya? Ini kan ada anak panah biru kecil di tengah atau di ujung kanan. Itu bisa diklik untuk membalik arah. Jadi kalau dilihat dari preview UCS yang kebentuk, setnya itu akan kebalik, yang ini nih. Kelihatan nggak? Oke Kelihatan, Pak. oke. Agak suaranya agak kayak robot tadi. Gini ya. Lalu pilih yang ini, yang bawah ini. Lalu diklik oke aja. Nah, ini yang diaktifkan. Jadi di dalam cam-nya, nanti ini yang diaktifkan. Jadi bukan lagi yang model yang diaktifkan. Kalau diaktifkan yang ini, kita lihat dari isometri atau yang lain, atau top view dan sebagainya, posisinya sekarang udah putar. Kira-kira seperti itu. Uh, tinggal nanti yang nggak perlu di apa ya, nggak perlu aktif ya, itu bisa di hidden. Oke, hasilnya seperti ini. Mungkin nanti dilihat recordingnya aja kalau sudah saya upload di YouTube. Kemudian kita lanjut ke apa namanya, ke berikutnya, mendefinisikan cutter. Kita buat cutter kayak tadi, langkahnya sama ya, kurang lebih kayak tadi. Kemudian ball, gitu ya. Terus ini di oke aja. Atau kalau mau sekalian diisi datanya tadi juga boleh. PC misalnya 100, kemudian offset-nya misalnya 0,1, terus ini di oke. Terus lanjut ke toolpad, ini juga langsung di oke. Nah, untuk apa namanya, biasanya sih untuk proses seperti ini ada 2 cara, atau gini, sorry, kita lanjut ke berikutnya aja. Setelah toolpad tadi dibuat, itu ada part, ini langsung aja diaktifin gini, langsung di oke, kemudian berikutnya ada stok. Nah, stok ini mewakili raw material. Nah, kira-kira nanti material yang mau dipakai apa? Steel kah? Atau semacam, apa namanya, materialnya apa ya? Kalau nggak salah sih, biasanya sih kalau di Pahimawan itu yang materialnya kayak hitam gitu, kayak plastik gitu. PEK namanya, Pak. PE ya? Iya. Oke oke. Artinya materialnya nggak terlalu keras gitu loh, materialnya mungkin relatif lunak. Oke oke. Ini stok pada dasarnya ini, apa ya, ada beberapa cara untuk mendefinisikan stok, tapi secara default paling simple itu biasanya bounding box. Bounding box ini adalah ukuran dari, benda kerja terluar. Jadi kalau dilihat dari sisi manapun itu akan menjadi ukuran terluar dari benda ini. Nah, ini tadi kenapa nolnya ada di sini ya, apa namanya, karena dia ada di posisi terluar. Jadi nanti apa ya, menentukan titik nolnya ada di sini. Jadi cutternya disentuhin aja ke tengah atas gitu ya. Ini. Ini oke. Berikutnya bisa lanjut ke prosedur. Jadi untuk membuat program pertama itu bisa pakai prosedur. Klik prosedur. Nah, sebetulnya secara umum kita nggak, program itu ada dua cara, ada dua secara garis besar ya, itu ada dua, roughing sama finishing. Nah, roughing itu, biasanya dipakai untuk membuang volume yang tidak perlu. Jadi kalau bentuk kayak gini kan pada dasarnya yang bagian atas ini kan ada area yang kalau di-compare dengan stok tadi, oh ini, nah ini kan ada area yang warna biru ini, itu kan nggak kepake itu harus dibuang dulu kan. Nah itu pakainya, roughing. Nah roughing ini saya biasanya pakai cutter yang berbeda dengan cutter finishing. Tapi cara membuat programnya simple banget, ini cukup klik prosedur, kemudian di sini ada pilihan volume milling, di sini ada pilihan roughing. Roughing-nya itu boleh pakai rough spiral, boleh rough paralel, dua ini aja dulu. Terus misalnya mau pakai cutter yang sama juga nggak apa-apa. Tapi biasanya saya lebih suka pakai cutter yang flat.
Nah, seperti ini. Jadi membuat cutter itu juga bisa langsung dari sini ya. Nah, kalau udah, ini masuk ke geometri, kemudian di situ ada pilihan part surfaces, itu diklik di angka nolnya, lalu pindah ke display area di sini. Ada select all display, itu boleh diklik dan ininya diklik close. Nanti warna partnya itu akan menjadi hijau. Itu artinya warna hijau itu artinya dia udah select. Kalau dilihat di sini, ini ada sejumlah surface yang masuk. Jumlahnya di sini kebetulan nggak terlalu banyak, itu ada 6. Oke. Kemudian berikutnya, kan tadi kita udah punya data itu tuh, fit sama RPM ya. Nah, data fit sama RPM tadi, itu juga bisa dikalkulasi dari sini. Jadi kalau di sini ada fit spin kalkulator, itu juga bisa diisikan di sini jika angkanya mungkin berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan saya VC-nya 100 ya, misalnya di sini VC-nya 75 ya, nanti angkanya akan berbeda lagi. Ininya fit per tooth-nya 0,1775 ternyata di sini. Kalau tadi kan 0,1, jadi angkanya bisa bisa aja berbeda seperti ini gitu. Oke. Kalau misalnya mau pakai data ini tinggal di oke, data tadi akan masuk. Kalau misalnya mau ngambil dari yang cutter, sorry ada telepon masuk. Halo? Halo? Mhm, dengan siapa ya? Halo halo halo? Iya iya, Pak. Aku lagi meeting nih, Pak, nanti tak telepon balik bisakah? Halo? Aku lagi meeting, Pak, nanti tak telepon balik ya. Ini Pak Sopo ya? Oke oke, sorry sorry, saya lanjut lagi. Tadi untuk cutter, jadi kalau misalnya data feed dan speed tadi, mau ngambil data yang dari cutter tadi, itu bisa klik kanan kemudian ambil dari set machine parameter only. Jadi ini data yang ada dari sini tadi, ini. Jadi intinya, bisa saling apa ya, nutup gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau input sendiri boleh, kita ngambil data dari yang sudah ada dari katalog sorry dari database cutter tadi, itu juga boleh tinggal klik kanan, set as ini, set mesin parameter only atau set all from cutter parameter. Jadi semua data yang ada di dalam cutter parameternya itu akan pindah ke sini, ini. Oke. Baru setelah ini, kita lanjut ke bagian, di sini. Yang pertama, biasanya untuk roughing itu ada kemungkinan, pada saat masuk pertama kali benda kerja itu, ada sudut sudut kemiringan gitu ya, bukan sudut kemiringan, sudut masuk. Nah, kalau 90 derajat itu kayak ngebor. Boleh pakai ini kalau misalnya materialnya lunak, tapi kalau misalnya materialnya keras biasanya ini diatur, ke sudut yang lebih kecil. Jadi nanti masuknya dia kayak spiral gitu, jadi kayak helix gitu. Kemudian yang berikutnya ada tuh tolerance and surface offset. Jadi biasanya proses roughing itu harus disisakan allowance untuk nanti di finishing. Saya biasanya pakai angka mungkin 0,2, 0,3 gitu. Karena ini bendanya lunak, dan nggak terlalu presisi juga, boleh aja langsung 0,2 gitu. Kemudian berikutnya ke tool trajectory. Nah, di tool trajectory ini tentukan, pemakanannya mau seberapa.
vertical step dan side step-nya itu harus ditentukan. Nah, kita bisa bisa isi dari sini. Jadi misalnya 4 mili cukup nggak? Atau kuat nggak? Kalau misalnya kuat, ya nggak apa-apa 4 mili. Kalau misalnya nggak kuat, ya ini bisa diisi menggunakan rumus, bisa juga langsung diisi. Misalnya, oh saya mau 2. Side step-nya kan ini tadi, diameter 10. Ini default-nya dia 40%, jadi 4. Kalau misalnya ini, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kurang gede atau kurang kecil, itu bisa diganti dari sini. Parameter yang lain pada dasarnya itu perlu diisi tapi nggak terlalu penting. Parameter yang penting adalah ini tadi. Jadi part surface offset, entry, ini, rem angle, kemudian part surface offset, dan, vertical step, serta side step. Kalau ini sudah, tinggal di save calculate. Nah, ini di save calculate, nanti dia akan, proses calculate. Nah, proses calculate ini, Simatron menggunakan background calculation. Jadi, sambil dia calculate, kita bisa lanjut kerjain yang berikutnya, misalnya finishing. Nah, finishing di sini, yang digunakan adalah surface milling. Di sini boleh pakai mill all, boleh pakai mill by limit angle. Kalau bendanya seperti ini, mungkin kita coba pakai mill all dulu. Kemudian cutternya diganti pakai cutter yang tadi, yang cutter untuk finishing, misalnya yang ball tadi. Oke, kemudian geometri itu nggak berubah. Tapi untuk geometri, kita harus tambahkan boundary. Boundary itu adalah batasan untuk area XY. Jadi kalau area XY itu dilihat dari pandangan atas, itu area terluarnya di sini. Itu boleh dengan cara mengklik ini, klik boundary, kemudian select aja permukaan atas atau permukaan bawah juga nggak apa-apa. Kalau ini yang select permukaan atas, artinya ada kurva di sisi luar itu yang akan menjadi area batasan. Jadi ini akan membatasi si cutter tidak keluar dari area itu. Ini boleh di-apply dengan klik tengah atau klik contrengnya tadi. Kemudian di sini kita bisa atur untuk arah pemakanannya. Arah pemakanannya di sini pada dasarnya adalah ini nih, kita atur dari, sebelum ke arah pemakanan, ke tolerance and surface offset dulu. Karena ini sifatnya finishing, jadi part surface offset-nya tolong dinolkan. Oke. Setelah ini dinolkan, baru kita ke tool trajectory. Di sini kita punya pilihan untuk proses pemakanannya, gerakannya, itu ada spiral dan paralel. Untuk area horizontal ya, ini saya bilang ini area horizontal. Jadi ada spiral dan paralel. Spiral itu gerakannya seperti apa ya, melingkar gitu ya, dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Kalau paralel itu ke arah sumbu tertentu, X atau Y. Oke. Jadi seperti ini untuk paralel. Kemudian, nah untuk yang ini dia arahnya ke sana, jadi ke arah X. Kalau misalnya mau dibikin ke arah Y gimana? Ya tinggal di sini, milling at angle-nya ini diganti ke misalnya 90 derajat. Jadi dia ke arah sana. Boleh juga diganti ke sudut yang lain, misalnya 45 derajat. Jadi ini ke arah sana. Tapi sudut, pemakanannya itu tetap dari pandangan atas ya, dari sumbu set. Jadi ini belum dimiring-miringin. Ini hanya gerakan, terhadap sumbu XY, terhadap bidang XY. Kemudian di sini ada pilihannya untuk climb dan, konvensional serta mix. Kalau climb atau konvensional itu satu arah, jadi dia gerak ngikutin, sudut ini, tapi satu satu kali gores, dia akan naik. Seperti itu sampai selesai. Kita coba dulu untuk calculate. Nah ini adalah hasil, pemotongan roughing tadi yang pertama. Nih, ini agak fail tapi nggak apa-apa, ini langsung aja pakai ini. Kalau misalnya nanti ketemu kayak gini ya, ini fail gini, boleh pakai save calculate immediately. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, arah pemakanannya itu ngikutin ini, tapi
dia naik. Ini karena klaim, jadi satu arah. Kalau mau dibikin bolak-balik itu juga boleh, pakainya yang mix. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalau dilihat dari pandangan atas, ini arah pemakanannya seperti ini. Jadi ke sudut 45 derajat dengan jarak berapa tadi? 0,5. Jadi kalau ini diukur, ini akan 0,5. Jadi jarak antar ini itu 0,5 gitu. Cuman karena ini kan bukan jaraknya ya, jadi sekitar 0,7. Tapi kalau dihitung ini dari sini ke sini, itu akan 0,5. Oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian ini bisa disimulasikan. Misalnya disimulasikan semua ya, seperti ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini proses pemakanan yang roughing tadi. Oh, balik. Nah, ini. Jadi karena referensi UCS-nya kebalik, jadi pada saat disimulasikan itu juga kebalik. Jadi harusnya dari sini, ini ya KTP-nya aja, kemudian referensi UCS-nya yang 13 yang merah ini. Kemudian lihat dari isometri, kemudian ini adalah proses roughing. Parameter pemakanannya tadi berapa tadi? Dua pemakan ke dalam sama 4 untuk XY-nya. Ini kalau mau dipercepat bisa dari sini. Kalau mau dilambatin bisa tinggal di slide aja. Seperti ini. Nah, ini yang berikutnya untuk proses finishing-nya. Tapi kalau dilihat di sini, ini masih dari sudut yang sama dari set. Nanti tinggal kita atur aja, misalnya diperlukan dari sumbu set ini diputer misalnya 10 derajat, 45 derajat dan sebagainya, itu nanti bisa diatur. Tapi sementara seperti ini dulu. Jadi ini simulasi dari nanti proses machiningnya itu akan seperti ini. Ini biar nggak terlalu lama, langsung di cepat aja. Tapi kurang lebih hasilnya ya seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah untuk bisa diekspor ke mesin, itu yang dibutuhkan adalah dilakukan post proses. Nah, post proses ini secara default yang tersedia biasanya demo. Ini nggak apa-apa hanya untuk contoh aja dulu.
kalau ini di oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini pada dasarnya menggunakan, apa namanya, G-code ini bisa jalan di mesin. Eee, ini saya contohkan misalnya saya pakai semacam software simulator yang lain, ini hanya untuk cross check aja. Saya share ke screen yang lain, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jadi ini G-code yang tadi, yang hasil output dari, Simatron tadi, itu saya pindahkan ke software Cimco, ini untuk backplot-nya. Biasanya di mesin tertentu itu juga ada fasilitas seperti ini untuk melihat toolpath yang sudah dibuat. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini juga, apa namanya, gambaran dari simulasi, yang tadi dilakukan. Cuman karena tool-nya nggak terlalu cocok, jadi, agak berbeda gitu ya, tapi kurang lebih, seperti ini. Kalau gerakan lintasannya itu akan sama persis, hanya saja karena tool-nya beda, jadi yang ditampilkan di software ini dengan di Simatron itu sedikit berbeda, tapi nggak terlalu masalah, oke? Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk apa namanya, untuk membuat program di Simatron. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya nih ke Mbak Sarah, apakah seperti itu yang dibutuhkan atau ada lagi yang lebih spesifik? Atau mau ini dulu dipelajari, terus nanti misalnya ada pertanyaan, mungkin kita bisa atur waktu lagi, mungkin di minggu depan di jam yang sama barangkali, apa namanya, kita atur sesi seperti ini lagi, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kira-kira gimana? Saya pelajarin aja dulu, Pak, yang udah ada yang Bapak tadi ajarin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, saya tanyakan lagi. Oke, berarti, ini saya, apa, recording-nya saya upload aja dulu ya ke YouTube, nanti bisa dipelajari, nanti saya share link-nya atau nanti tinggal dilihat aja di ininya, tinggal, apa namanya, kalau misalnya, ada pertanyaan pengen ini, coba hasil coba-coba, nah nanti kita bisa diskusi lagi, oke? Oke, baik, Pak. Nah, berarti, untuk hari ini mungkin ini dulu ya, atau misalnya nanti hari ini, eee, sempat nyoba-nyoba terus ada ini lagi juga nggak apa-apa, nanti kalau memungkinkan untuk diskusi di hari ini, silahkan aja, feel free aja untuk nanya-nanya. Terus informasi aja nanti siang jam 3 kita juga ada webinar, kurang lebih sesinya sama seperti ini, cuman yang drill dan automated drill. Nanti kalau misalnya longgar, mau join lagi juga boleh, nanti saya share juga link-nya, oke? Oke, Mungkin baik, Pak. itu Nanti dulu, saya join juga. siap. Oke, mungkin itu dulu, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join. Eee, kita akhiri dulu untuk sisi kali ini, nanti kita lanjut di jam 3 ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, nanti jangan sungkan untuk nanya ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih banyak. Bye.